Ya, karena setiap perempuan itu kan saudaranya ibu saya. Dan setiap perempuan pasti punya anak. Bahkan semua laki-laki putra ibunya. Karena itu muliakanlah perempuan. Dan setiap laki-laki yang memuliakan ibunya dan memuliakan perempuan, dia akan dimuliakan oleh Allah. Saya senang bisa datang ke acara ini, melihat acara yang sangat bagus, karena sosok Pak Jokowi telah menginspirasi kita sebagai pemuda Indonesia, anak bangsa, untuk mengenali identitasnya sendiri dan menghargai seorang ibu sebagai sosok perempuan yang mengilhami beliau menjadi seorang sastrawan besar. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para sastrawan, budayawan, seniman, dan rekan-rekan media. Selamat datang pada acara Dialog Sastra Sosok Perempuan dalam Sajak Zawawi Imron di Bentara Budaya Bali. Bapak Ibu dan para sahabat, Dialog Sastra Bentara Budaya Bali yang selalu diadakan pada sandiakala hingga malam hari ini telah memasuki seri ke-50. Pada program kali ini akan diperbincangkan seputar sosok perempuan dalam sajak Zawawi Imron berikut proses ciptanya yang terbilang sungguh dan lintas zaman. Dan beruntung sekali kini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Zawawi Imron, seorang penyair asal Sumeneb, Madura, yang senantiasa kreatif dan produktif, serta teruji melahirkan sajak-sajak cemerlang. Selamat malam Bapak. Selamat datang di Bentara Budaya Bali, terima kasih telah berkenan hadir. Dan Bapak Ibu serta para sahabat, selain dialog, acara malam hari ini juga akan dimaknai dengan pertunjukan pantomim dan juga pembacaan puisi.
Bapak, Ibu, dan para sahabat, kita akan menghikmati bersama pembacaan puisi oleh Bapak Zawawi Imron. Untuk itu kami undang Bapak Zawawi Imron untuk tampil di depan. Selamat malam, Bapak-bapak, teman-teman, dan adik-adik. Umur saya sudah 73 tahun. Ada sebagian orang mengatakan terlalu tua untuk membaca puisi katanya. Tapi bisa mungkin juga seseorang punya hak untuk menjadi anak-anak abadi yang merasa tidak tua. Di antaranya saya, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Toto Sudarto Bahtiar, menobatkan diri jadi tua tapi tetap remaja. Tua hanya karena denyut waktu, tapi tetap muda karena pengalaman segar selalu tiba di pundakku. Jadi sebenarnya penyair yang tak terlalu banyak berpikir tentang umur seperti saya itu yang merasa tetap anak-anak itu. Tapi sebelum saya membacakan puisi saya sendiri, saya ingin membacakan dan ingin berkhidmat kepada Bali, kepada Denpasar dengan membacakan dan mendahulukan puisi yang ditulis oleh penyair Denpasar. Baru saya akan membacakan puisi saya sendiri. Kebetulan penyair itu tidak datang pada malam ini. Entah istrinya, semoga datang istrinya. Si Chan, siapa? Putu Arcana. Istrinya datang atau enggak? Nah, jadi lengkap ketidakdatangan berdua gitu loh. Nah, karena kebetulan saya memberikan pengantar atau kata penutup pada puisi dia yang berjudul Manusia Gilimanu dan puisinya bagus. Saya bacakan puisi itu. Manusia Gilimanu. Sampai kapan kita tahan minum air laut? Tak mungkin menunggu ginjal membatu atau tulang remuk dalam perigi. Kita masuk palung berlumut lewat pintu di celah teluk. Lalu kumpulkan kulit kerang sisa makanan dalam vitrin kaca. Jadi bermanik-manik keringat, jadi berkeping-keping tembikar. Bisakah kita menengok ke belakang pintu jika mata perih terpercik air payau katamu dari balik lubang dekat pohon Singapura? Tapi sampai kapan kita bertahan mengumpulkan ruas jari? Dalam gedung kaca baru saja kau simpan rahangmu yang membatu dalam sarkofagus. Tua sekali wajah kita ketika saling mengaca. Mungkin banyak garam yang bersarang di pelipis. Jangan menoleh ke belakang. Biarkan saja teluk pasang sampai merendam permukiman, jawabku. Lama setelah melihatmu teronggok dalam lubang. Kita tak saling mengenal. Buat apa bicara? Sembunyi saja ke relung abad. Mari, ambil perahu. Kita berlayar ke masa silam, mengenang-enang perut yang berlumut, sembari menghitung anak cucu. Selesai. Saya ingin membacakan puisi yang saya bacakan semalam. Karena puisi ini selalu memacu saya, memecut betis saya, memecut betis rohani saya untuk menulis puisi.
Karena dalam bagian akhir bait terakhir puisi itu, ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Jadi kalau Bentara Budaya sosok perempuan yang paling saya akrabi adalah ibu. Karena ibu yang menyuruh saya menulis puisi di langit biru. Jadi kalau saya ingat ibu, ya seperti ingin menulis puisi. Dan saya ini sedang merancang, menghayati, menulis puisi tentang seorang teman namanya Wiono di Gerbang Belangko. Jadi ini puisi tentang Bali. Oke. Masih belum tak sempat dibacakan malam ini. Tapi saya memang menulis puisi itu karena merasa disuruh ibu. Jadi kalau saya menulis puisi ya seperti merasa anaknya ibu. Dan kalau puisi saya jelek, itu terasa sekali bahwa yang menulis puisi itu Zawawi Imron, bukan anaknya ibu. Gitu. Kalau ada puisi saya yang diakui oleh orang menang misalnya, seperti Oke Rusmini ke Thailand atau ke Mastera, baru saya mengatakan ini bukan puisinya Zawawi Imron, ini puisinya anaknya ibu. Gitu. Jadi mungkin saya ini split personality karena memisahkan siapa Zawawi Imron dan siapa anaknya ibu. Itu jelas sekali. Ketika saya jelek, itu Zawawi Imron. Ketika kata orang, bukan kata saya, puisi saya bagus, itu yang menulis bukan Zawawi Imron, tapi anaknya ibu. Maka itu mungkin yang membuat saya sering dituduh split personality. Dan itu tidak apa-apa, karena dengan split personality seperti ini, saya seperti Ayu Wedayanti, saya selalu merasa tersesat walaupun berada di jalan benar, tapi itu pun lebih bagus daripada saya merasa benar tapi di jalan yang sesat. Nah, saya bacakan puisi ibu dulu pertama kali. Dan ini mau cari-cari dulu tentang puisi-puisi tentang perempuan. Karena memang saya pengagum perempuan. Sehingga hampir-hampir sulit saya untuk tidak menyayangi perempuan gitu loh. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting, hanya mata air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, ibu, tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut, semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu, engkau ibu, dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal.
Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Itulah pembacaan puisi yang dibacakan oleh Zawawi Imron, tapi bukan oleh anaknya ibu saya. Jadi saya sendiri menilai jelek pembacaan puisi barusan ini. Semoga yang selanjutnya tentang perempuan itu saya menjadi anaknya ibu saya. Nah, puisi di bawah layar ini, satu puisi pernah menjadi tesis dari seorang putri Ambon namanya Mariana Lewir di UGM, nah, dengan pembimbing Profesor Dr. Romo Kuntoro, Pak Wiryo Martono, ya. Dan puisi ini satu puisi menjadi 320 halaman. Saya mau mencoba membaca sebagai anaknya ibu saya, tidak lagi sebagai Zawawi Imron. Di bawah layar, oleh olang perahu berlayar dari Madura, mendaki ombak, memburu angin. Selagi layar berlagu, akulah rindu, akulah nyala. Aku pun singgah di pulau kecil tak berpenghuni, menggali pasir pantai yang putih. Oh, telur penyu berpuluh-puluh. Kembali doaku menembus lagu. Butir-butir darah bangkit dari angin, merintis rasa yakin. Dan bila bintang ramai berlayaran di langit, malam seperti memberi kepastian tentang daratan menjelang hari. Serintis langkah ombak, siul layar, jerit tiang serta temali, senapas dengan hati melepas bintang pudar pagi. Ayo berlabuh ke Teluk Ambon, cari kenalan, disuguh kue dari sagu. Oh, manisnya. Di kebun-kebun sebait kumandang lagu Maluku, dan hidup kembali terpacu, dan langkah semakin tahu ada pelabuhan tempat hati membisu. Ajarkanlah padaku rindu ombak dan batu karang, rindu kakek moyang berperahu di ketenangan laut Banda. Telah kusimpan baik-baik jenazah seorang berjasa, Kristina Martatiahahu, dan aku mencarinya karena ia adalah ibuku. Kutunggu angin sendalu untuk bercerita padaku jenis darahnya. Lalu aku pun pergi mencarinya ke laut lain yang terhampar di mana-mana. Di laut yang masih tenang, perahuku berpapasan dengan sekunar. Sayup-sayup terdengar petikan kecapi mandar, jantungku bergetar. Cuacakah itu yang memainkan angin, atau anginkah yang memainkan cuaca? Yang sedikit ku tahu, keduanya saling memainkan dolanan rahasia pada gerak ombak, pada kelam cakrawala. 5 hari berbantal ombak berselimut angin, baru ku tiba di pantai Losari. Pisang panggang dan sarung Makassar yang merah kesumba mengajarku hidup di laut, karena lama di darat aku tak betah. Oleh olang memanjat ombak, mengajar angin. Menurut cerita, aku ini keturunan pejuang pengusaha laut Jawa pada abad-abad yang lalu. Maka mekarlah daun telingaku, maka kembanglah isi dadaku. Begitu engkau menyebut nama Karaeng Galesong di atas pinisi, dialah yang paling gagah berdiri di haluan dan tangan siap di tangkai badik. Mata nyalang berhulu ke magma, menatap cakrawala. Di gigir laut seiring kapal kompeni, siri bergolak melebihi ombak dalam darah. Semua mata jadi merah. Serbu! Maka anak-anak yang masih sekolah dasar pun tahu.
dan bisa mengira siapa nantinya yang akan tenggelam ke dalam laut jadi mangsa ikan hiu. Oleh ulang bantalku ombak, selimutku angin. Kekurangan air minum, ayo singgah di pantai Jepara. Sore campur senja, laut campur jingga. Aku pun jadi saksi matahari yang tenggelam ke laut Jawa. Tapi ada sebuah nama, sebuah cahaya yang tak mungkin tenggelam. Dialah Kartini yang telah menjadi derap di mana-mana. Ke barat lagi menuju Bandar Jakarta, melintasi gugusan Pulau Seribu. Halo patroli, ayo periksalah perahu kami. Kami bukan penyelundup telur setan dari mancanegara. Malam-malam kulihat Jakarta semarak dalam tawa dan canda. Dalam cahaya gemerlapan yang menimbulkan rasa gamang di lubuk dada. Dan nasib seakan menuju remang atau kelam yang menakutkan. Oleh ulang bapakku ombak, ibuku angin. Menyeberang lagi ke Kalimantan, di tengah laut bertemu topan. Dan maut menganga bersama rahang gelombang. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal orang-orang terkasih. Dalam teka-teki hidup dan mati seperti ini, mengapa hanya Tuhan yang paling dekat sampai aku dan perahu terluput dari sekarat. Esoknya angin pun malas, lalu membatik langit dengan sisi-sisi kapas udara. Dan jangan kira tak ada apa-apa, kurasa ada, cinta pun ada, mengeram di hati ombak yang hampir tak kuasa meriak. Ketenangan ini mengingatkanku pada huru-hara dunia yang baru reda. Akan bergolak kembali kalau iblis kembali mengirim badai ke dalam hati. Oi, minggirlah wahai para nelayan. Akan lewat di sini kapal dagang dari luar negeri. Kalau perahumu ditubruk dan kalian mati, laut dan ombak hanya akan bisa menyanyi, tak bisa jadi saksi. Berdayung masuk Sungai Barito. Amboy, Gunung Meratus biru. Lambayan-lambayan pada sepanjang dua tepian membuatku betah berlagu. Oleh ulang, tibalah saatnya pulang. Bantalku kembali ombak, selimutku tetaplah angin. Oh, alangkah tandas angin tenggara, perahu oleng ke kanan, melaju ke Pulau Madura, membawa kenangan senyuman gadis-gadis ayu di bandar-bandar tempatku singgah. Tapi ada yang lebih indah. Saat perahuku mencium pantai kampung halaman, ialah senyum ibuku yang menghapus seluruh dahaga. Senyuman ibu selalu memantulkan cahaya sorga. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Malam. petang, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pada petang hari ini kita dengan bahagia sepatutnya merasa beruntung karena bersama kita telah hadir di tengah-tengah kita seorang sastrawan, penyair nasional, Bapak Zawawi Imron, yang tadi telah kita saksikan bersama aksi memukau beliau ketika membacakan puisi. Saya kenal Mas Zawawi Imron ini tahun 90-an awal. 80-an. Saya 90-an, Mas. Ketika saya masih baru masuk kuliah ya di ITS. Dan sedang bergila-gila dengan teater di Bengkel Muda Surabaya. Nah, di Sanggar itu, di Bengkel Muda Surabaya tahun 90-an itu Mas Zawawi sering berkeliaran di sana. Kadang-kadang muncul dan beliau walaupun pada saat itu sudah menjadi penyair besar,
saya lihat sosok yang rendah hati, gitu, baik hati karena beliau dengan santai bergaul dengan anak-anak muda seperti saya yang bukan siapa-siapa. Kemudian bahkan menginap tidur di lantai di Bengkel Muda Surabaya. Saat itulah saya mengenal beliau secara pribadi, walaupun sebelumnya saya sudah tahu sajak-sajak beliau. Nah, walaupun saya sudah kenal beliau secara pribadi 20 tahun lebih, ada satu misteri yang sampai sekarang tidak terpecahkan tentang Pak Zawawi Imron itu. Apakah misteri itu? Kalau saudara lihat di layar ini, namanya adalah Zawawi Imron, itu salah itu. Yang benar itu D. Zawawi Imron, yang benar. Nah, misterinya selama 20 tahun lebih ini saya tidak pernah tahu D itu singkatan apa. Saya pernah melakukan investigasi tentang D ini, dan itu jawabannya macam-macam. Saya tanya-tanya ke orang, D ini apa? Saya tidak tanya ke Pak Zawawi, tidak pernah. Supaya misterinya tidak hilang. Ada yang menjawab D ini singkatannya dahsyat. Dahsyat Zawawi Imron. Ada yang bilang begitu. Orang lain saya tanya, ada yang bilang D ini Don. Jadi Don Zawawi Imron. Secara bunyi itu bagus itu, Don Zawawi Imron. Nah, tapi tentu tidak meyakinkan, entah benar entah salah. Ketika Mas Zawawi Imron ini suatu ketika pergi ke Tanah Bugis dan menghasilkan buku puisi, tiba-tiba orang bilang, oh D itu artinya Daeng. Daeng Zawawi Imron. Nah, tidak tahu mana yang benar. Bagi saya sendiri menerjemahkan D itu di bahasa Inggris, THE itu loh, di Zawawi Imron. Karena beliau ini unik, penyair unik, penyair yang komplit menurut saya, karena tidak hanya puisinya yang bagus, tetapi juga cara membawakan puisinya yang juga memukau, dan ini jarang, langka di Indonesia. Biasanya yang banyak di Indonesia itu, kalau baca puisinya bagus, puisinya tidak bagus. Kalau puisinya bagus, baca puisinya jelek. Contohnya Gunawan Muhammad, seperti Djoko Damono, jelek sekali kalau baca puisi. Lah Pak Zawawi ini lain. Beliau ini baca bagus, puisinya juga dahsyat. Gitu. Mungkin ada yang lain penyair, Taufik Ismail bagus baca puisinya. Sutarji Kolsumbari bagus baca puisinya. Tetapi Pak Zawawi punya kelebihan lagi, satu lagi. Apa itu? Beliau rendah hati. Beliau tidak hanya suka baca puisinya sendiri, tapi juga baca puisi orang lain itu loh dengan bagus. Itu tidak pernah saya lihat dilakukan oleh para penyair senior itu. Ini betapa rendah hati Pak Zawawi Imron ini. Ketika Warih meminta saya menjadi moderator, saya membongkar-bongkar perpustakaan dan saya menemukan ini bukunya Pak Zawawi, Bulan Tertusuk Lalang. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan tahun 90-an dan saya lupa mengembalikan. Nah, ini menarik buku ini karena seperti saudara tahu ini mengilhami Garin Nugroho untuk membuat film yang sukses di mana-mana. Tapi yang menarik buat saya, di biodata yang ada di buku ini tertulis bahwa ini Pak D. Zawawi Imron ini orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya sampai di sekolah dasar. Kemudian ia belajar di sebuah pesantren selama 18 bulan. Setelah itu ia belajar sendiri untuk menambah ilmunya. Ini luar biasa saudara-saudara. Karena kita tahu banyak dari kita yang sarjana pun sulit untuk menjadi penyair sekelas Pak Zawawi Imron yang dikenal di mana-mana, menjadi legenda di dunia puisi nasional. Beliau menurut buku ini, orang tuanya hanya mampu menyekolahkan SD tetapi mampu melampaui keterbatasannya itu. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita pelajari bersama. Sebenarnya sejak kapan Pak Zawawi Imron ini mengenal puisi? Itu mungkin bisa diceritakan
kepada kita semua, bagaimana awal mulanya sampai mengenal dan jatuh cinta kepada puisi. Baiklah. Pertanyaannya akan sulit kalau saya jawab dengan ilmiah. Tapi akan mudah kalau saya jawab dengan pengalaman saya sendiri. Jadi saya mengenal puisi itu setamat SD. Saya merantau ikut bapak yang bekerja di Rogo Jampi di Banyuwangi. Jadi 140 kilo dari Denpasar ini. Kemudian setelah 1 tahun lebih di sana, kemudian disuruh pulang dan belajar di pesantren. Belajar agama lah. Dan di pesantren itu bukan hanya belajar agama, tapi belajar bercocok tanam juga. Dan ada penulisan puisi berbahasa Madura. Saya mencoba menulis puisi-puisi dalam bahasa Madura. Ya. Yang disebut syair, puisi pesantren. Ternyata setelah saya perlihatkan kepada ustadz yang keponakan kiai, ustadz itu mengatakan kalau orang tidak belajar nahwu dan sorof, itu sulit bikin puisi yang bagus. Nahwu dan sorof itu gramatika bahasa Arab. Sementara saya waktu itu kan belum 15 tahun. Saya sakit hati dengan kata-kata itu. Dan tak mau lagi menulis dalam bahasa Madura. Jadi saya menulis puisi dalam bahasa Indonesia secara ngawur. Supaya tidak ada ustadz yang bisa menyalahkan. Karena di situ ustadznya tidak bisa berbahasa Indonesia juga waktu itu. Saya menulis. 18 bulan saya di pesantren menulis gitu. Kemudian pulang ke rumah setelah 18 bulan 1 tahun setengah. Kemudian ada sekolah yang dibuka di situ, sekolah madrasah yang pertama kali di kampung saya diminta untuk mengajar. Saya mengajar kelas 1 dan kelas 2. Karena pengetahuan umum saya hanya SR dan pengetahuan agama, pengetahuan umum hanya tingkat SR, dan pengetahuan agama saya tingkat ibtidai. Jadi pengetahuan agama itu hanya bisa dipakai sendiri gitu loh, tidak bisa diajarkan sama orang lain. Jadi, nah anak-anak kan minta pelajaran menyanyi kadang-kadang. Suara saya fals. Nah, bagaimana gitu untuk? Akhirnya saya bikin lagu-lagu sendiri. Ya. Bikin lagu-lagu sendiri. Nanti kalau ingin mendengar lagu-lagu saya itu. Akhirnya anak-anak senang. Gitu. Tapi kemudian lagu-lagu itu berisi puisi-puisi dalam bahasa Indonesia. Yang agak gampang gitu loh. Agak gampang anak-anak mengerti. Tiba-tiba kok merasa enak menulis puisi. Merasa cocok saya menulis puisi itu. Kemudian kan saya mencoba menulis kegagalan saya untuk bersekolah ke kota. Karena begitu saya tamat SD, bapak itu bangkrut, berdagang lalu ke Banyuwangi. Nah, kegagalan itu saya coba tulis gitu. Dan kemudian jadi guru madrasah di kampung dan masih terus menulis puisi. Dan menulis puisi tidak tahu yang mana, bagaimana menulis puisi yang benar gitu loh. Jadi saya ini mulanya menulis puisi itu sambil ngawur gitu loh. Barulah saya tahun 64 merantau lagi ke Banyuwangi. Nah, di sana ketemu dengan Akhudiat. Ya. Sama-sama mencari. Akhudiat itu tokoh teater tingkat nasional ya, sebab dia pernah naskahnya pernah di atasnya Putu Wijaya dan ya Rumah Tak Beratap mungkin ya, itu pernah menang dia dan beberapa kali menang, dan ke Aiwa tahun 64
Aku lihat itu. Nah, dari situ saya mulai ingin menulis, maka tertulislah puisi ibu tadi itu dengan ngawur. Tetapi kemudian diperbaiki sampai tahun 66 baru sempurna. Jadi itulah, jadi yang saya miliki pada waktu itu adalah rasa keindahan, indahan ibu. Jadi perempuan yang tercantik, manusia yang paling berjasa menurut saya seorang perempuan yang namanya ibu itu. Makanya sampai saya mengatakan hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Atau kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu. Atau yang terakhir, ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru, menulis langit biru dengan sajakku. Sampai sekarang itu terus terngiang-ngiang lah bahwa ibulah yang menyuruh saya menulis puisi di langit biru. Jadi tugas saya bukan menulis puisi di kertas, tapi di langit biru itu kira. Dan itu yang bisa menafsirkan namanya Muhammad Sinal ya di tesisnya di IKIP Malang. Itu temannya Gede Artawan yang di Singaraja itu temannya itu. Dia menafsirkan jadi Zawawi ini tugasnya menulis puisi di langit biru supaya orang di seluruh Indonesia bisa membaca puisinya katanya. Wah, saya jadi terkejut kok sampai begitu dia menafsirkan gitu. Nah, dari situ terus menulis dan menulis ya. Yang paling menggoda saya waktu itu adalah Sutarji Kalzombahri yang membuat puisi berdasarkan mantra. Mantra kan ada di Riau itu. Sutarji itu kan orang Riau, orang Melayu. Di Melayu itu ada mantra. Jadi kalau orang ingin seorang perempuan jatuh hati kepada seorang pemuda itu baca mantram. Kalau orang Bali, mantra itu mantram. Doa lah. Itu orang Riau itu membaca doa. Ya. Tundung-tunduk rampai Fatima, sungguh engkau hendak kepadaku, sapulah tanganmu ke atas gitu. Itu doanya begitu itu dan ada tulisannya lagi gitu loh kan. Dan itu yang ditiru oleh Tarji gitu loh. Sehingga ada sepisaupa gitu. Lah, saya jadinya kalau Tarji itu menemukan dari hazanah perbendaharaan puisi mana? Puisi Riau, apakah saya tidak bisa mencari puisi dari lagu-lagu Madura? Saya mulai hunting lah mencari itu lagu-lagu Madura itu lagu Madura. Kebetulan ada yang cocok untuk saya. Judulnya Kei Bintang. Bunyinya begini. Saya ini pengakuan yang benar-benar ya, pengakuan biar Anda bisa menemukan dari hazanah Bali. Lagu bunyinya begini. Lagu itu begini bunyinya. Kei bintang alek keker bulan pakei na cenor koning kakak elang alek sajen jauh pak jauh na ken lun nalun lialitus kembang atus tocak tocer. Itu saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menjolok bintang jatuhlah bulan dengan galah janur kuning kakak hilang makin jauh. Ternyata dijumpa di alun-alun. Ternyata saya menulis dengan pola itu, jadilah buku Bulan Tertusuk Lalang ini. Jadi polanya mirip dengan itu. Taruhlah saya nyontek itu. Ya. Nyontek itu. Ya. Walaupun tidak persis ya. Nah, kebetulan di situ direktur Balai Pustaka kakeknya Dian Sastro, namanya Subagio Sastrowardoyo ya. Saya kirim ke Jakarta langsung dalam waktu 4 bulan terbit buku ini. Dan itu sudah menjadi pembicaraan. Saya jadi penyair terbaik di Temu Penyair 10 Kota bulan Maret tahun 82 di Jakarta.
Jadi saya tidak bilang-bilang pada waktu itu bahwa itu puisi Madura Pak di utak-atik gitu loh. Tapi apa yang saya lakukan mirip Tarji. Jadi kalau Tarji terhadap mantra di Riau, saya terhadap puisi-puisi Madura. Jadi saya lanjutkan itu jadi. Kemudian untuk selanjutnya ya, saya cari lagi, kan kidung-kidung Madura seperti kidung Bali itu, pantun-pantun Madura itu banyak sampirannya lebih bagus dari apa? Dari isinya itu. Lah, bagaimana kalau saya bikin sejenis epigram ya? Sudah tahu epigram pada waktu itu karena baca. Kalau bikin epigram yang pola penulisannya sama dengan sampiran dari pantun Madura. Misalnya ada lagu Madura begini bunyinya. Begini bunyinya. Wah, saya ingat terlalu banyak ini. Bukan karena saya lupa. Terlalu banyak yang muncul itu. Obi manis serkeseran. Ya, ada ini ada orang dari mana? Obi manis serkeseran, jeung lajengan daun nanangka. Jadi ubi yang manis itu ya daunnya mendesir-desir gitu. Sampai layang-layang yang melayang di laut pun di atas langit pun bentuknya meniru daun nangka gitu loh. Lanjut